Kita ke sorotan lain, saudara. Keluarga almarhum Sutrimo, pria yang diduga merupakan kepala rumah tangga mantan Jampitsus Febri Adriansyah, membuat laporan ke polisi. Keluarga ingin mendapatkan kejelasan penyebab kematian Sutrimo. Langkah ini juga jadi pintu masuk untuk mengungkap penyebab kematian Sutrimo. Misteri kematian Sutrimo, pria yang diduga sebagai kepala rumah tangga mantan Jampitsus Kejaksaan Agung yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi dan TPPU Febri Adriansyah memasuki babak baru. Setelah sempat diselimuti simpang siur, pihak keluarga akhirnya melapor ke polisi. Didampingi kuasa hukumnya, keluarga almarhum Sutrimo mendatangi Polresta Banyumas. Kuasa hukum keluarga, Aan Rohaini, menyampaikan laporan terkait dugaan kejanggalan kematian Sutrimo. Kuasa hukum juga menegaskan pihak keluarga Sutrimo membantah telah menerima uang sebesar 1 miliar rupiah dari pihak tertentu. Sementara, keluarga Sutrimo menyampaikan siap mengikuti proses hukum, termasuk jika polisi memutuskan melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam untuk mengungkap penyebab kematiannya. Sikap itu disampaikan setelah pihak keluarga mengambil langkah hukum dengan melaporkan kasus kematian Sutrimo ke Polresta Banyumas, Jawa Tengah. Terus seandainya digali atau di otopsi itu merelakan nggak? Sebenarnya sih buat keluarga enggak merelakan buat digali lagi. Cuma ya kalau emang dari negara dibutuhkan buat otopsi apa kepastian itu mau tidak mau harus diikuti. Harus diikuti. Polresta Banyumas membenarkan sudah menerima laporan dari keluarga Sutrimo terkait dugaan kejanggalan kematian Sutrimo. Kapolresta Banyumas menyatakan setelah menerima laporan, polisi sudah melakukan pemeriksaan awal dan berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya. Nantinya, dari hasil pemeriksaan awal, kasus ini akan dilimpahkan ke Polda Metro Jaya karena lokasi perkara berada di Jakarta. Benar, tadi malam kami sudah menerima adanya pengaduan dari keluarga dari almarhum Sutrimo, ya. Dan kami juga sudah berkoordinasi dengan penyidik atau pihak dari pihak kepolisian Krimum bagi di Polda Metro Jaya itu untuk kemudian nanti kami akan melimpahkan laporan polisi tersebut, perkara tersebut ke Krimum Polda Metro Jaya. Laporan keluarga menjadi langkah baru dalam mengungkap kematian Sutrimo. Dukungan keluarga terhadap ekshumasi juga membuka peluang bagi penyidik untuk menggali kembali petunjuk forensik serta menelusuri rangkaian peristiwa sebelum dan sesudah Sutrimo meninggal. Tetapi apakah almarhum ini memiliki keterangan atau tidak? Keterangan yang bisa berkontribusi terhadap pengungkapan kasus 3 mega korupsi yang sedang membelit majikan almarhum. Jadi yang bersangkutan sebagai saksi, itulah yang menurut saya lebih penting untuk dicari tahu, dan disitulah relevansi psikologi forensiknya. Nah, untuk mengetahui apakah almarhum ini merupakan saksi atau tidak, keterangannya bisa memiliki nilai kesaksian atau tidak bagi pengungkapan 3 kasus mega korupsi yang saya sebut, maka relatif mudah bahwa kita hanya perlu meminta penjelasan dari Kortas Tipikor Mabes Polri maupun dari LPSK, apakah nama almarhum Sutrimo tercantum atau tidak dalam daftar saksi. Kalau ya, maka memang patut kita untuk mendorong otoritas penegakan hukum bekerja lebih jauh lagi. Tapi kalau ternyata nama Sutrimo selama ini tidak tercantum dalam daftar saksi, maka menurut saya tidak ada urgensinya sesungguhnya bagi kita untuk berpolemik tentang apakah jasad almarhum perlu atau tidak diekshumasi. Kehebohan ini harus dijawab oleh Polri. Menjawabnya tidak cukup dengan keterangan-keterangan gitu, tapi harus dengan jawaban berdasarkan bukti-bukti forensik gitu, alat bukti forensik. Apa itu alat bukti forensik? Yang pertama adalah mengadakan bedah mayat, tentunya didahului dengan ekshumasi, gali kubur gitu, untuk dapat visum luar dan visum dalam untuk mengetahui apakah di tubuh korban ada zat-zat yang membahayakan, ataukah apakah di tubuh korban ada cedera, ada luka yang menyebabkan kematian.
Kalau itu ada, maka sampailah pada kegiatan berikut, yaitu untuk mencari siapa pelakunya. Nah, untuk mencari siapa pelakunya, seandainya betul meninggalnya itu disebabkan orang lain, hal ini tidak terlalu susah. Mengapa? Karena visum luar dalam dan hasil otopsi itu bisa didapat. Walaupun ini sudah agak terlambat, ya sudah 2 minggu lebih. Pengacara ex-Jampitsus Febri Diansyah, merespon soal Sutrimo yang ditemukan tewas pada Kamis 23 Juli 2026. Menurut Febri, pihaknya masih menunggu keterangan resmi dari Polda Metro Jaya. Febri menjelaskan tim kuasa hukum saat ini bekerja untuk perkara yang ditangani kejaksaan. Kami fokus di substansi perkara tadi. Saya juga tidak dapat informasi ya terkait dengan hal itu. Yang saya baca di media-media kan sudah ditulis dan Polda juga sudah mulai lakukan, saya nggak tahu itu penyelidikan atau seperti apa. Jadi mungkin memang lebih baik agar isunya nggak campur aduk ya, lebih baik kita tunggu saja bersama-sama informasi resmi dari Polda, karena kami ini kan advokat untuk perkara di Kejaksaan Agung. Kasus kematian Sutrimo mencuat di tengah pusaran kasus dugaan korupsi dan TPPU yang melibatkan mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Sutrimo ditemukan tidak sadarkan diri di sebuah klinik kosong. Tim Liputan Kompas TV.